Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas V1 Prodi D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan sistem gimbal stabilizer untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik sistem kendali. Gimbal stabilizer ini berbasis kontrol PID yang pengaturannya wireless melalui web server ESP Dash. Gimbal ini tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ada ESP32 yang berfungsi sebagai controller penghubung antara hardware dan software. Dalam hal ini peran ESP32 seperti halnya Arduino pada robot. Namun digunakan ESP32 agar pengaturannya lebih praktis dan wireless. Kemudian yang kedua ada MPU 6050 yang berfungsi sebagai sensor untuk menentukan posisi sudut melalui kombinasi perhitungan akselerometer dan giro dengan metode complementary filter. Sebab kurang presisinya hasil perkiraan sudut jika melalui salah satu perhitungan tersebut, yaitu akselerometer yang lebih sensitif terhadap linear acceleration, sedangkan giro lebih sensitif terhadap angular rate, maka dipadukanlah kedua perhitungan tersebut melalui complementary filter, agar perkiraan sudut yang dihasilkan lebih presisi. Kemudian yang ketiga ada servomotor. Kami menggunakan 3 buah servo yang berfungsi sebagai aktuator atau penggerak dari gimbal untuk menstabilkan objek atau kamera di atasnya agar tetap stabil. Kemudian yang keempat ada baterai 3,7 volt. 2 buah baterai 3,7 volt berfungsi sebagai sumber tegangan dari gimbal. Kemudian yang kelima ada buck converter yang berfungsi sebagai pembatas tegangan yang masuk ke gimbal agar tidak melebihi kapasitas. Kemudian tambahan untuk bodi dari gimbal ini dibuat dengan 3D printer dengan ketebalan 3 mm dan proses print diselesaikan dalam waktu hampir 24 jam. Mungkin cukup sekian untuk komponen-komponen penting dari gimbal ini. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau ingin membuat robot serupa, kami akan melampirkan berbagai file pendukungnya seperti diagram skematik, blok diagram, codingan, bahkan desain 3D-nya pada kolom deskripsi. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Lanjut untuk demonstrasinya. Pertama-tama kita nyalakan dulu gimbal ini dengan menekan switch on, lalu hubungkan gimbal dengan laptop melalui WiFi. Untuk nama WiFi-nya kita set UWU, kemudian buka web server ESP Dash-nya dengan alamat web 192.168.4.1. Dan terlihat pada monitor ESP Dash ini mula-mula nilai PID 0. Lalu setelah handle gimbal ini digerakkan, maka nilai PID bertambah dan servo bergerak untuk menstabilkan posisi objek atau kamera di atas gimbal. Pada monitor ini, kita dapat dengan mudah mengubah-ubah nilai parameter KP, KI maupun KD jika nilainya belum sesuai melalui slider yang tersedia, sehingga tidak perlu melepas pasang hardware dan mengganti nilai pada codingan. Dan ini merupakan kelebihan penggunaan ESP32 dibandingkan Arduino. Perlu diingat bahwa gimbal ini menggunakan 2 PID untuk mengontrol sumbu roll dan pitch. Namun seperti yang terlihat pada gimbal ini sebenarnya ada 3 servo yang terpasang, sebab awalnya kita ingin membuat gimbal yang dapat mengontrol 3 aksis, yaitu baik roll, pitch maupun yaw. Namun terdapat kendala pada pengaturan codingan untuk servo sumbu yaw, sehingga untuk saat ini baru 2 servo yang dapat berjalan, yaitu servo di sumbu roll dan pitch. Untuk servo di sumbu yaw, yaitu servo yang berada di bawah, ini belum bisa berjalan. Mungkin jika teman-teman memiliki solusi untuk pengembangan gimbal ini bisa ditulis di kolom komentar. Jadi konsep cara kerja gimbal ini yaitu dengan cara menjaga suatu objek atau kamera agar tetap berada pada posisi seimbang sebagaimana sehingga objek tersebut tidak akan jatuh atau stabil. Gimbal ini menggunakan 2 PID untuk mengontrol 2 aksis, sehingga pada prinsipnya gimbal ini dapat menstabilkan suatu objek
bahkan ketika objek tersebut diputar 180 derajat. Nilai set point yang digunakan sumbu roll maupun pitch adalah 0 derajat. Ketika handle gimbal ini perlahan diputar, maka sensor MPU 6050 akan membandingkan nilai pembacaan posisi objek dengan nilai set point. Karena handle diputar, maka akan ada perbedaan nilai pembacaan sensor dengan set point. Perbedaan nilai ini yang disebut dengan error. Kemudian nilai error akan diumpankan ke ESP32 sehingga controller PID akan memperbaiki error. Oleh karena itu, servo pada roll dan pitch axis akan berputar dan membuat posisi objek agar kembali stabil. Lalu nilai error perlahan-lahan akan berkurang sampai mencapai nilai 0. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.